Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih dapat merasakan nikmatnya Ramadan yang insya Allah akan menjadikan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah. Baiklah, seperti biasanya bersama Andalah Cendekia, kita akan melaksanakan kajian rutin untuk menambah ilmu kita, wawasan kita, dan juga untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang arkanul iman atau rukun iman. Apa itu iman? Iman artinya meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan juga melakukan dengan perbuatan. Artinya ketika kita beriman, kita tidak hanya cukup meyakini dalam hati, tidak hanya cukup mengucapkan dengan lisan, tapi kita juga melakukan dengan perbuatan. Ketika kita beriman kepada Allah, artinya selain kita mengucapkan bahwa kita beriman kepada Allah, kita juga melakukan semua hal ataupun perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baiklah, penonton yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini Anda akan membahas dulu tentang kedudukan agama. Ada 3 kedudukan agama. Yang pertama, rukun Islam. Yang kedua, rukun iman. Yang ketiga, ihsan. Apa itu rukun Islam? Rukun Islam itu adalah amalan-amalan zahir yang sudah Allah perintahkan, yaitu berupa syahadat, mengucapkan syahadat, salat, zakat, puasa, dan juga naik haji. Itu merupakan bentuk dari amalan-amalan zahir atau amalan-amalan yang tampak. Kedudukan agama yang kedua yaitu adalah rukun iman. Rukun iman ini berkaitan dengan amalan-amalan yang batin. Artinya kita terhadap keyakinan kita, amalan berkenaan dengan keyakinan kita, yaitu berkenaan dengan keyakinan kita. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan juga iman kepada takdir atau qadar dan qadar. Selanjutnya, kedudukan agama yang ketiga adalah ihsan. Apa itu ihsan? Yaitu ketika Rasulullah berkata mengenai ihsan, yaitu saat kita beribadah, kita merasakan bahwa kita bisa melihat Allah. Atau ketika kita tidak mampu melakukan itu, kita harus mampu merasakan jika Allah melihat kita. Itu yang dikatakan dengan kedudukan agama dalam bentuk ihsan. Baiklah, penonton yang dirahmati Allah, kali ini kita akan lebih mendalami atau memperdalam mengenai rukun iman. Rukun iman ada 6, seperti yang Anda sampaikan tadi, ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir atau al-qadar. Artinya, ketika kita sebagai umat Islam wajib mengimani hal tersebut, 6 hal ini tanpa terpisah-pisah. Ketika kita iman kepada Allah, berarti kita wajib iman kepada 6 hal yang lain. Aturannya, ketika kita dikatakan beriman, apabila kita mengimani semua
yang ada dalam rukun iman. Dan ketika kita tidak mengimani salah satu saja dari rukun tersebut, berarti kita dikatakan kafir atau dikatakan batal iman kita. Contohnya, orang-orang Yahudi, mereka percaya kepada Allah atau Tuhan, mereka percaya kepada kitab, namun mereka tidak yakin dengan Rasulullah sebagai utusan Allah. Berarti mereka juga dikatakan sebagai orang yang tidak diterima imannya. Selanjutnya, orang-orang yang mungkin percaya kepada Allah, percaya kepada kitab dan hal-hal lain, namun mereka tidak percaya dengan adanya takdir. Mereka meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah atas usahanya, maka iman mereka bisa saja tidak diterima karena mereka tidak percaya dengan takdir Allah. Begitu pentingnya kita meyakini keenam rukun iman tersebut dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 285, yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan juga rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan, kami dan kepadamulah tempat kami kembali. Di dalam surat ini jelas bahwa dikatakan pentingnya kita beriman kepada semua rukun iman tanpa membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain, tanpa merasa bahwa ini yang lebih penting daripada yang lain. Baiklah penonton yang dirahmati Allah, itulah kajian kita pada hari ini, bahwa yang perlu kita ketahui bahwa rukun iman adalah syarat wajib bagi umat Islam untuk ditaati dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dapat mengamalkannya dan memperdalam keimanan kita baik kepada Allah maupun segala zatnya, kepada Allah yang sudah Allah perintahkan. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Apabila ada salah, Anda mohon maaf. Anda akhiri dengan wassalamu